banyak yang pada panjang ya, gondrong. Iya. Jadi anak SMP Angkasa itu harus berpenampilan rapih dari mulai atas kepala sampai dengan bawah. Ya, jadi dibiasakan sekarang ya, mulai disiplin ya. Oke? Ya. Gimana? Sudah pada sarapan? Belum. Sudah. Jangan lupa sarapan terlebih dahulu. Ya, kondisi badan harus tetap dijaga, apalagi dalam masa pandemi ini. Ya. Ya, Bu. Ya, berapa menit lagi paling ya? Tunggu ya. Baik. Sebelumnya, ini kartu tanda pesertanya dipakai dulu, dikalungkan. Yuk, semuanya kartu tanda pesertanya coba diangkat dulu. Diangkat, dikalungkan jangan lupa. Yuk, dikalungkan terlebih dahulu. Wah, udah pada cantik dan ganteng. Oke. Tinggal beberapa menit lagi ya, dimulai ya. Tunggu dulu ya, sebentar ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bidbin SMP Angkasa dan pengurus Yasarini Cabang Lanut Atang Senjaya, yang saya hormati Kepala SMP Angkasa, yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf dan karyawan, dan juga anak-anak peserta didik MPLS yang Ibu banggakan dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di hari Kamis ini masih dalam pelaksanaan kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Untuk hari Kamis ini masih materi ya. Untuk materi yang pertama ini mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, sudah hadir semua? Hadir. Mengikuti materi? Hadir, Bu, hadir. Hadir, Bu. Sudah siap ya? Semangat ya? Semangat. Semangat ya, ikuti materi dengan Semangat, baik. Bu. Jika ada yang perlu, penting itu untuk dicatat, tolong dicatat. Ya, Bu. Ya. Terus mikrofonnya tolong dimatikan dulu, tapi untuk video tetap stay. Paham? Paham, Bu. Materi pertama mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara yang akan disampaikan oleh Bapak Aceng Kamaludin SPD. Padanya dipersilahkan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum nih? Belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Materi hari ini saya akan menyampaikan
kesadaran berbangsa dan bernegara. Problem. Baik ya. Kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Jadi pada saat ini tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu sangat berat ya. Sangat berat karena memang setiap zaman tantangannya itu berbeda. Jadi makin ke sini sebetulnya tantangan dalam kesadaran berbangsa dan bernegara kita semakin berat. Kenapa? Karena tantangannya sangat multidimensi. Kalau kita lihat di era globalisasi ini banyak tantangan bagi negeri kita ya. Dengan adanya media sosial misalnya, berita-berita hoak, berita-berita pemecah belah gitu ya. Itu sangat mudah ya kita simak, kita peroleh gitu. Dan ini berita-berita yang hoak seperti ini hanya akan memecah belah ya. Kemudian di era sosial media, dunia diibaratkan sebagai satu kampung. Kenapa? Karena informasi dari daerah satu ke daerah lain, bahkan dari negara yang satu ke negara lain sangat cepat, sangat mudah. Dan ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian juga tantangan kita adalah korupsi. Ya. Sampai hari ini korupsi adalah menghancurkan negara. Ya. Kenapa? Karena dengan banyaknya terjadinya korupsi, akibatnya adalah yang rugi adalah rakyat. Pembangunan menjadi terhambat, kemudian rakyat atau masyarakat menjadi susah. Dan akhirnya menjadi bangsa yang hancur terpuruk. Jadi ada kesenjangan antara yang sangat jauh, yang sangat besar, antara orang miskin dengan orang kaya, antara nah ini ya, kemiskinan merajalela di mana-mana. Jadi akibat korupsi itu dahsyat sekali gitu ya. Aturan untuk uang itu untuk membangun negara, untuk kemaslahatan rakyat, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir pejabat, segelintir orang ya. Sehingga kemudian pembangunan menjadi terhambat. Nah, berikutnya indikator penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara itu apa? Jadi indikatornya kita lihat penurunan kesadaran itu berbagai daerah sering bergejolak. Jadi yang saat ini kita ambil contoh Papua ya. Papua ingin merdeka. Jadi di sana ada namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Jadi terus bergejolak sehingga apa? Sehingga pembangunan di sana menjadi terhambat juga. Kemudian ada kerusuhan rasial. Yang kedua semangat kedaerahan. Jadi semangat kedaerahan yang menguat. Jadi ini juga salah satu indikator penurunan kesadaran berbangsa. Dan yang ketiga tawuran. Yang ini juga jangan dianggap sepele. Tawuran antar warga, perkelahian pelajar. Ini juga akan menghambat kesadaran penurunan berbangsa dan bernegara. Karena dengan terjadinya tawuran ini akan merugikan semua pihak gitu ya. Jadi ini sekarang kejadian seperti ini di tiap sekolah kita sangat prihatin gitu. Tawuran antar warga, perkelahian pelajar, dan kemarin kita lihat berita di media di Medan ya, ada perkelahian atau tawuran antar warga. Sehingga timbul apa? Kerusuhan di situ. Yang terjadi adalah kerugian. Nah, berikutnya adalah ketidakpuasan terhadap hasil pilkada. Ini juga sama ya. Dengan ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, ini terjadi kerusuhan juga ya. Protes, kemudian masa tidak puas gitu, mengekspresikan ketidakpuasannya dengan cara berdemonstrasi sehingga mengganggu gitu.
Kemudian perebutan lahan pertanian maupun tambang. Ini sudah sering kita lihat terjadi ya, perebutan lahan, kemudian tambang ya, dan lain-lain. Masih banyak sekali indikator penurunan yang mengakibatkan penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ini kita lihat contohnya kelompok separatis Papua ini ya, tawuran pelajar, ini rusuh hasil pilkada, ini perebutan lahan ya. Nah, berikutnya bagaimana makna kesadaran berbangsa dan bernegara? Bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Nah, di sini kata kuncinya apa? Ikhlas dan rela gitu ya. Tidak ada keterpaksaan. Karena kita menyadari kita ini adalah sebagai anak bangsa. Kita ini adalah sebagai putra-putri bangsa. Jadi sudah sepantasnya dan sewajarnya gitu ya, bahwa cinta kepada bangsa dan negara itu harus dilandasi dengan keikhlasan dan kerelaan. Dan ini juga sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua. Semuanya ya, dari institusi sekolah, kemudian pemerintah. Sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 45 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Nah, ini kita lihat kendala lainnya ya. Jadi kendala lain semakin tipis kesadaran dan kepekaan sosial generasi muda saat ini. Kemudian banyak persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu agar keluar dari himpitan masalah, baik masalah sosial, ekonomi, dan politik. Sini peran pemuda ya yang sangat kita butuhkan gitu ya. Bagaimana? Karena pemuda adalah tulang punggung ya. Mereka adalah generasi penerus, mereka adalah sebagai penerima estafet ya. Baik nanti itu mereka menjadi menjadi penerus dari keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini salah satu contoh saja ya bagaimana peranan pemuda ya dalam membangun dan ikut membangun negara kita, melakukan riset, penelitian, belajar dengan yang baik gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bela negara. Bela negara itu apa? Bela negara adalah kesadaran ya, di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Jadi keikutsertaan dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita ya. Jadi sekali lagi, ikut serta dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air. Nah, ini salah satu contoh ya, Muhammad Toha, pahlawan Bandung Selatan. Ini terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Disitulah Muhammad Toha menjadi martir ya. Dia meledakkan gudang amunisi Belanda sehingga kemudian terjadi kebakaran hebat ya. Peristiwa Bandung Lautan Api ya, itu peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung. Ini ya, ini ilustrasi saja bagaimana pejuang membakar Kota Bandung. Ini bukan apa-apa, ini salah satu contoh apa? Salah satu contoh heroik bangsa Indonesia ketika mempertahankan negaranya dari usaha-usaha atau upaya-upaya penjajahan yang dilakukan lagi oleh Belanda. Kemudian di Surabaya ini juga ada namanya Bung Tomo ya,
beliau membakar semangat arek-arek Surabaya. Jadi ini juga sama ya, kita semua dari Sumatera, Jawa ya, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua sana, semuanya mengangkat senjata untuk membela negara kita. Ini salah satu contoh bagaimana zaman-zaman kita ketika zaman perjuangan, era perang kemerdekaan tahun 1945. Sehingga tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan, karena disitulah bagaimana heroiknya ya, bagaimana kepahlawanannya bangsa Indonesia dalam mempertahankan, dalam berjuang mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan. Ini peristiwa heroik yang diakui oleh dunia. Gitu ya. Nah, ini saat ini ilustrasi saja bagaimana sekarang Kopassus, pasukan elit TNI AD sekarang udah juga merupakan tentara yang dibanggakan, tentara yang merupakan salah satu pasukan terkuat elit dunia ini saat ini. Ini pasukan elit Indonesia dari 4 angkatan. Ya. Nah, kemudian berikutnya, nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat, antara lain ya. Jadi ini nilai-nilai bela negara itu apa saja? Yang pertama itu adalah cinta tanah air. Jadi negara kita yang luas perlu kita cintai ya. Kesadaran bela negara yang ada pada setiap masyarakat didasarkan pada kecintaan kita kepada tanah air. Jadi dengan rasa cinta ya, rasa cinta itu akan kita di situ akan tumbuh bagaimana kita melestarikan budaya-budaya yang ada, bagaimana kemudian kita menjaga lingkungan ya, dan menjaga nama baik negara kita. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu diwujudkan dengan apa? Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai ya dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Kita dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Kemudian sebagai pelajar kalian bisa berprestasi ya, berprestasi dalam tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga ini Pancasila ya. Pancasila merupakan ideologi warisan dari perjuangan para pahlawan, para founding father, para pejuang kita ya. Jadi bukan hanya Pancasila itu sekedar teori atau normatif saja, tapi juga diamalkan. Pancasila adalah alat nomor 1 keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman. Dan ini sudah teruji ya. Kita bukan negara agama, kita juga bukan negara sekuler ya. Tapi falsafah kita adalah negara Pancasila, ini menyatukan. Di situ kalau kita lihat ada pita di burung Garuda itu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu ya. Dari kita tidak di sini menyatukan bagaimana menyatukan seluruh agama di Indonesia, menyatukan etnis ya, suku bangsa dan lain-lain. Yang berikutnya rela berkorban. Dalam wujud bela negara tentu saja kita harus rela berkorban. Dan ini landasannya adalah itu tadi ya. Ikhlas, ada keikhlasan dan kerelaan. Contohnya saat pandemi sekarang nih ya, pandemi COVID-19 dari tahun 2020 kita mengalami pandemi yang luar biasa ya sampai saat ini kita belum bisa beraktivitas, bisa tatap muka, pabrik, perusahaan banyak yang bangkrut ya. Kemudian karyawan banyak yang dirumahkan bahkan di PHK. Nah disinilah kemudian muncul adanya rasa kepedulian sosial. Ya. Jadi kita rela berkorban, kita membantu sesama kita yang kekurangan ya. Dalam pandemi sebetulnya banyak sekali ini kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Kita bisa berkorban di situ ketika kita berkecukupan, misalnya ada orang yang diisolasi mandiri di rumah dia nggak bisa kemana-mana, maka mungkin bisa dibantu dengan apa? Dengan memberi makanan misalnya, ya dan seterusnya. Bahkan sekarang di rumah sakit kekurangan oksigen.
Rumah sakit banyak membuka donasi, memohon bantuan karena dengan tidak adanya oksigen maka kemudian pasien akan terganggu, bahkan akan berujung pada kematian. Nah ini memiliki apa namanya? Kemampuan bela negara itu sendiri dapat diwujudkan dengan tetap menjaga ya kedisiplinan, ulet, bekerja keras dalam menjalani profesi masing-masing. Kalian sebagai pelajar tunjukkan dengan belajar yang tunjukkan dengan prestasi belajar yang baik. Jaga akhlak yang baik. Kemudian kesadaran ini bisa diwujudkan dengan cara apa? Ikut dalam mengamankan lingkungan, ya lingkungan sekitar, menjaga lingkungan ya dengan siskamling ya. Kemudian juga membantu korban bencana ya. Bagaimana kita ketahui di Indonesia ini kita sering mengalami bencana alam. Kemudian menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri ya. Kemudian mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi. Kan di merah itu yang share-nya. Ini ada tolong dimatikan dulu ya. Baik lanjut ya. Kemudian mencegah bahaya narkoba. Yang ini juga musuh terbesar bagi generasi penerus bangsa ya. Kemudian mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok karena di Indonesia sekali terjadi perkelahian yang justru ini dilakukan oleh para pemuda. Dan cinta produksi dalam negeri. Kemudian melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, kemudian kesadaran bela negara itu apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini, yakni dengan mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, juga sosialisasi di masyarakat, niscaya akan terwujud. Ya, jadi contohnya seperti saat ini ya, kalian sebagai siswa diberikan pemahaman gitu ya. Bahkan nanti ketika kalian sudah masuk di sekolah, kita akan ada pelajaran itu pelajaran kewarganegaraan. Nah, pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik multikulturalisme atau multikulturalisme. Apa itu? Multikulturalisme adalah kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleransi, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan yang ada pada apa? Pada etnis ya. Etnis itu suku bangsa. Kemudian pada religi ya, dan menjadi bahan perekat kebangsaan apabila antar warga negara memiliki sikap toleran. Jadi ini akan damai ya kalau kita saling menghargai, toleransi ya. Akan adanya harmoni, adanya kedamaian. Nah ini ya, ini salah satu ilustrasi bagaimana nih multikulturalisme sebetulnya ya. Ini kita lihat dari pakaian adat, kita bisa lihat nih dari Sumatera, Madura ya, Dayak, Jawa, Bali ya. Ini dari pakaiannya pun kita sudah bisa paham nih ya. Ini etnis-etnis yang ada di Indonesia. Nah, kemudian nasionalisme itu apa? Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Ya, ini terbagi atas nasionalisme dalam arti sempit. Ini adalah sikap-sikap mencintai bangsa sendiri yang berlebihan. Nah, ini yang nggak boleh nih ya. Ini nasionalisme sempit. Ini juga disebut nasionalisme yang sifatnya chauvinisme. Chauvinisme contohnya pada zaman Jerman dipimpin oleh Hitler. Jadi Hitler menganggap bangsa Arya atau bangsa Jerman adalah bangsa yang terbaik di dunia. Ini sikap berbahaya ya, sehingga akan merendahkan bangsa-bangsa yang lain. Nah, kemudian juga ada nasionalisme dalam arti yang luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Nah, ini yang baik ya. Jadi kita mencintai bangsa dan negara, tetapi juga menganggap semua bangsa sama derajatnya. Jadi kita tidak akan merendahkan atau menghina bangsa lain atau suku bangsa lain.
Ini tinjauan teoristis saja ya dari Hans Kohn, kalian bisa baca lah nanti ya. Kita materi sudah 25 menit nih ya. Agak dipercepat. Berikutnya ini ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme. Ya, ini ada 3 hal. Pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Jadi tidak ada perbedaan ya, baik orang Papua dengan orang Jawa atau Sunda di sini di Pulau Jawa, baik antara orang Aceh dengan orang Batak misalnya, atau dengan orang Timor ya, dengan orang Bima, dengan orang Makassar, orang Bugis, semua sama ya. Jadi di sini mengembangkan persamaan, sama satu, derajatnya sama ya. Seluruh penghuni Nusantara, warga negara Indonesia itu sama. Kemudian mengembangkan sikap toleransi, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara semua bangsa Indonesia. Kenapa dengan rasa senasib ini akan memunculkan rasa setia kawan ya, akan memunculkan rasa saling membela, saling menjaga. Kemudian berikutnya 4 hal yang harus kita hindari ya dalam memupuk semangat nasionalisme adalah pertama sukuisme. Apa itu? Sukuisme adalah menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Nah, ini bahaya ya. Jadi menganggap bangsa lain itu bangsa paria, bangsa yang rendah, bangsa yang lebih rendah dari kita. Ini tidak baik ya. Kemudian chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul, ini juga ya. Jadi bangsa dia aja yang paling unggul. Sehingga sikap-sikap begini akan merendahkan bangsa lain. Kemudian ada ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara. Nah ini ya, jadi ini egois nih ya. Mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, bila perlu dengan kekerasan dan senjata, dipaksa gitu pendirian dia itu. Nah kemudian provinsialisme. Jadi ini juga sama, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya. Kalau tadi suku ada sukunya, kalau chauvinisme bangsa sendiri paling unggul, ekstremisme mempertahankan pendirian dengan berbagai cara bila perlu dengan senjata. Kalau provinsialisme ini adalah sikap mementingkan daerah sendiri. Daerahnya aja yang diperhatikan. Baik ya, kemudian yang kedua patriotisme sini. Ini adalah sikap bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan dengan banyaknya pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah. Banyak ya, dari Cut Nyak-Dien dan Teku Umar dari Aceh, kemudian ada Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah ya, Sultan Hasanuddin di Makassar dan lain-lain. Ini adalah mereka adalah pahlawan yang menunjukkan sikap patriotisme. Mereka berjuang mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, mengusir penjajah. Sikap patriotis memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik ya antara tahun 45 sampai 49. Jadi ini periode perang nih. Perang mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali penjajah. Nah, jadi sikap patriotisme adalah sikap rela berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan demi kejayaan negara. Kemudian ciri-ciri patriotisme itu apa? Adalah cinta tanah air ya. Kemudian rela berkorban. Kemudian menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian juga apa? Berjiwa pembaharu. Dan yang terakhir tidak kenal menyerah dan putus asa. Berikutnya implementasinya bagaimana nih? Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita misalnya bisa menyaksikan film nih ya, film perjuangan. Dalam kehidupan keluarga, kita menyaksikan film perjuangan. Membaca buku bertema perjuangan. Dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Pada 17 Agustus, misalnya hari kemerdekaan, kita kibarkan bendera merah putih ya. Kemudian dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera ya. Sudah 1,5 tahun kita tidak ada kegiatan di sekolah ya, kita bertatap muka. Jadi dengan pandemi ini mudah-mudahan insya Allah ya, mudah-mudahan segera berlalu, kita bisa melakukan kegiatan sekolah, bisa melaksanakan upacara bendera ya.
Ini dalam kehidupan sekolah, upacara bendera juga ini adalah melaksanakan salah satu mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan. Kemudian di dalam kehidupan masyarakat adalah setia kawan ya, mengembangkan sikap setia kawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga, saling membantu ya, saling setia kawan ya, sikap-sikap setia kawan. Dan dalam kehidupan berbangsa seperti apa? Kita bisa di sini mencintai produk dalam negeri. Produk dalam negeri, produk di kita nggak kalah ya dengan kualitasnya dengan produk-produk di luar negeri sebetulnya. Cuma karena mindset bangsa kita selalu mengagungkan yang dari luar itu selalu bagus gitu. Padahal sebetulnya kalau kita mau kita mau pakai gitu, kita mau jujur, sebetulnya banyak sekali produk bangsa Indonesia yang sudah mendunia ya, dijual di Singapura jadi mahal gitu, padahal itu produk Cibaduyut sepatu misalnya. Orang Cibaduyut ini orang kita sendiri padahal nggak ngerti itu ya sepatu Cibaduyut itu seperti apa. Nah ini kita pakai nih produk-produk dalam negeri ya, kita gunakan produk-produk dalam negeri sendiri. Sekira cukup ya, 30 menit udah lebih ya. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan, ada pertanyaan atau gimana? Tidak. Ya, nggak ada pertanyaan? Tidak. Nggak ada ya. Ya, bagaimana ini Bapak Ibu? Lanjut atau masih ada jeda dulu? Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada yang belum dipahami, mungkin ada yang mau ditanyakan, mumpung masih ada pematerinya. Terima kasih kepada Bapak Aceng Kamaludin SPD yang telah menyampaikan materi. Gimana anak-anak? Paham sampai sini? Paham. Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Ya, mudah-mudahan kalian paham atas apa yang disampaikan oleh pemateri mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Gimana nih? Ini masih materi yang pertama, sebentar lagi kita masuk materi kedua. Masih semangat ya? Semangat. Oh, iya sih. Harus semangat dong. Tadi ditanya, sudah sarapan belum? Belum. Sarapan belum? Belum. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Harus semangat. Kita masih ada beberapa materi lagi. Tadi udah mulai ada yang kelihatan ngantuk-ngantuk nih. Ngantuk. Begadang, jangan banyak begadang ya. Ini masih, apalagi kita hari Senin udah mulai pembelajaran.
Jadi kurangi main game, begadang yang nggak jelas ya nak ya. Oke. Sebelum masuk ke materi kedua, tegangin dulu deh badannya biar semangat. Yo, ini untuk videonya yang masih mati, tolong di-on-kan dulu, dinyalakan. Semangat ya. Kemarin gimana fotonya kemarin? Kalau ibu bilang bersama angkasa, yuk mikrofonnya dinyalain dulu boleh? Yuk, di-on-kan dulu mikrofonnya. Kemarin ibu bilang gimana kalau foto SMP angkasa? Bersama angkasa, jaya Nusantara. Nusantara. Gimana? Yuk kita sama-sama ya. Kompak ya. Bersama angkasa, jayalah Nusantara. 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 Masih lemes. Coba lagi ya. Bersama angkasa, jayalah Nusantara. Oke, ibu balik nih. Kalau ibu bilang jayalah Nusantara, kalian bilang bersama angkasa. Oke? Siap ya? Jayalah Nusantara. Bersama Angkasa. Sekali lagi ya. Jayalah Nusantara. sama angkasa. Angkasa. Oke. Semangat ya. Jangan ngantuk ya. Sekarang kita mau masuk ke materi kedua. Oke. Materi kedua itu mengenai sadar hukum yang akan disampaikan oleh Bapak Aceh Kamaludin SPD. Jadi tolong disimak, mikrofonnya boleh dimatikan dulu, tapi videonya tetap on. Oke? Silakan kepada Bapak Aceh Kamaludin SPD dipersilakan. Baik, terima kasih Bu ya. Kita lanjut materi kedua, anak-anak sekalian. Tetap semangat ya. Semangat, jaga kesehatan, jaga prokes ya. Bentar ya, kita masuk materi yang kedua. Baik ya, kita masuk ke materi sadar hukum ya. Sadar hukum. Ya. Bagian pertama, pemaparan apa itu mengenai kesadaran hukum ya. Bagian kedua nanti mengenai pelanggaran lalu lintas ya. Jadi ini yang kita bahas pertama, pengertian kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum. Jadi ini penekanannya tentang nilai-nilai tentang fungsi hukum. Ya ini menurut Suryono Sukanto. Pengertian kesadaran hukum masyarakat ya tentang hukum ini adalah pertama, hukum sebagai ilmu pengetahuan. Kemudian hukum sebagai kaidah, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai petugas hukum, kemudian hukum sebagai ketentuan dari penguasa, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai pola-pola perilakuan, dan hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Yang berikutnya,
Indikator ya, ini indikator kesadaran hukum itu seperti apa? Pertama, pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum atau law awareness. Pengetahuan tentang isi, nah ini penting ya, tentang isi peraturan-peraturan hukum atau law acquaintance. Kemudian yang ketiga, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum. Ini bagaimana dengan legal attitude. Kemudian yang keempat, pola-pola perilakuan hukum atau legal behavior, perilaku ya. Ini juga sama ya dari Kucinki dalam Surjono Sukanto. Ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hukum ya sini ya. Pengetahuan hukum. Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Ya. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Ini pengetahuan hukum yang kedua, yang berikutnya ya. Pemahaman hukum. Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai. Masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Ya, jadi ini masyarakat diharapkan paham ya atau memahami gitu ya bagaimana hukum itu diterapkan dan bagaimana manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh hukum. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penaatan hukum. Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud dapat dicontohkan sebagai berikut. Ya, ini bagaimana masyarakat bisa taat dengan hukum. Yang pertama adalah takut karena sanksi negatif apabila melanggar hukum. Ya, atau yang kedua, menjaga hubungan baik dengan penguasa. Karena hukum berkaitan dengan kekuasaan, ya. Berkaitan dengan pemerintahan. Karena dia bersifat mengatur dan memaksa. Kemudian untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya. Yang keempat, karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Ya. Dan yang kelima, kepentingannya terjamin. Jadi dengan taat hukum, ini adalah contohnya sebagai bukti yang 5 ini. Ya. Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Faktor keempat itu adalah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Ya. Kenapa? Karena disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya. Ya. Ini menurut Zainuddin Ali. Yang keempat, pengharapan terhadap hukum. Nah, ini harapannya ya. Suatu norma hukum akan dihargai oleh masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Jadi dia tahu undang-undangnya, tahu peraturannya, paham juga dengan isinya, dan dia mentaatinya. Sehingga dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban. Nah ini ya, tujuan dari hukum dibuat itu adalah untuk menjaga ketertiban, menjaga ketentraman, ya, sehingga timbulnya harmoni, gitu ya. Jadi hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah. Batiniahnya apa? Rasa aman, gitu ya. Rasa aman karena orang pada sadar hukum, kemudian taat pada aturan, ya, aman gitu ya. Jadi ini bukan hanya berkaitan dengan
segi lahiriah, tetapi juga ada segi batiniahnya. Nah, kemudian yang kelima, peningkatan kesadaran hukum. Peningkatan kesadaran hukum seyogianya atau sebaiknya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Ya, tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat. Ya, ini misalnya ya, contoh saja nih ya, ketika ada peraturan misalnya untuk menyalakan lampu kendaraan bermotor pada siang hari, ya itu ada sosialisasinya tuh ya. Kalau tidak tahu, kalau sudah disosialisasikan masih melanggar, nah ini ada sanksinya. Tapi sebelum disosialisasikan, dia tidak tahu bahwa misalnya siang hari harus menyalakan lampu gitu ya, kendaraan, itu nggak masalah ya. Tapi di sini kewajiban dari pemerintah, dari penegak hukum itulah yang mensosialisasikan. Biasanya ada di iklan-iklan, di media sosial, ya, di televisi, atau di brosur, di pamflet, semua itu disosialisasikan ya. Di banner, macam-macam banyak sekali medianya, disosialisasikan tentang aturan-aturan hukum yang berlaku. Sehingga masyarakat kemudian memahami dan mengetahui gitu. Ya, nah ini ya, jadi peningkatan kesadaran hukum ini melalui penerangan dan penyuluhan. Jadi dikasih sosialisasi dulu gitu. Nah ini ya yang berikutnya, ini bagian kedua. Tadi sudah kita bahas bagaimana tentang kesadaran hukum ya, kemudian bagaimana harapan kita ya tentang hukum tadi ya. Nah yang kedua ini, bagian kedua ini khusus kita akan melihat pelanggaran lalu lintas. Ya. Jadi pelanggaran lalu lintas itu merupakan jenis tindakan pidana pelanggaran West delicten. Jadi perbuatan itu dikatakan melawan hukum, mengandung sifat tercela. Karena telah dimuatnya, nah ini dasarnya apa? Ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah ini undang-undangnya ya. Ini undang-undang revisi kesekian ya tahun 2009. Sebagai ketentuan hukum lalu lintas. Nah ini kita harus tahu dulu nih ada undang-undang ini. Kemudian jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Jadi jelas ya kalau pelanggaran lalu lintas itu bukan kejahatan, tapi itu pelanggaran tetap ya, mengandung sifat tercela tadi. Kenapa? Karena melawan hukum. Kenapa melawan hukum? Karena sudah ada undang-undangnya. Jadi undang-undang itu sudah ada aturannya, sudah ada legalitasnya ya. Itu yang dilanggar. Tidak merupakan kejahatan tetapi pelanggaran. Nah, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara. Nah, ini ya. Orang misalnya yang melanggar lalu lintas, lampu merah diterobos misalnya ya. Karena dia buru-buru mau kerja, padahal lampu masih merah. Nah, ini pelanggaran, dia akan membahayakan nyawa dia sendiri bahkan nyawa orang lain. Tetapi ini bukan kejahatan, jadi pelanggaran lalu lintas. Jadi tidak dipenjara, mungkin diberi sanksi ya, ditilang misalnya. Sanksinya nanti adalah sanksi administrasi. Jadi tidak ada pidana kurungan ya. Sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman penjara. Ini juga menurut Adami Azawi ya, tahun 2007 123 124. Jadi tidak ada pelanggaran lalu lintas akan dipidana, dikurung ya, di penjara, nggak ada. Nah ini contoh saja ya, ada pelanggaran perlengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Saya kira nggak usah dibaca satu-satu. Ini kita lihat di sini ada undang-undangnya, ada peraturannya ya. Di sini misalnya perlengkapan bagi kendaraan bermotor roda 4 harus ada sabuk
keselamatan ya, ada ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak. Ini kita harus tahu nih ya. Jadi para pengendara biasanya udah pada paham nih ya. Orang-orang yang punya kendaraan misalnya udah tahu tuh bahwa ketika masuk kendaraan dia harus pakai sabuk pengaman, sabuk keselamatan. Ini ada aturannya nih ya. Di sini ada di aturan namanya tentang kendaraan bermotor di pasal 57 ayat 1 ini. Ini mengatur tentang kelengkapan ya. Wajib misalnya perlengkapan kendaraan motor tadi dipenuhi ya. Kemudian wajib membawa SIM. Ya, ini juga diatur nih pasalnya. Makanya ketika orang nggak bawa SIM akan ditilang karena ini melanggar. Ada aturannya, ada undang-undang, ada pasal-pasalnya gitu ya. Nah, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan persyaratan teknis dan layak jalan. Ya. Ini juga diatur juga. Ini aturan-aturannya ya, bisa dilihat ya. Kemudian setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia SNI ini ya. Helmnya bukan helm proyek misalnya, yang helm kayak topi itu tidak aman ya, tidak sesuai dengan SNI. Nah, larangannya apa? Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Gitu ya, ini larangan. Ini ada juga pasal 58. Jadi misalnya motor di perlengkapan di motor atau di kendaraan yang tidak sesuai standar lah ya, yang bisa mengganggu keselamatan berlalu lintas. Kemudian pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan kendaraan berkewajiban ya, ini juga diatur juga ya, bagaimana pengguna jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian ya. Ini peraturan-peraturannya ada nih pasal-pasalnya ya. Ini kalau dibacakan terlalu banyak ya. Yang jelas di sini diatur ya, ada nih. Ini misalnya pengemudi kendaraan akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas. Nah ini jangan sampai misalnya lampu sen kiri belok kanan gitu ya. Kita lihat tuh itu pelanggaran-pelanggaran di jalan itu membahayakan itu ya. Jadi kalau di jalan alat komunikasi kendaraan itu ya itu tadi lampu sen misalnya, klakson. Bagaimana ketika mau belok itu diatur semua. Pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengambil situasi lalu lintas di depan ya. Jadi dia harus melihat situasi dulu nih, jangan main belok gitu ya. Kita lihat dulu, diamati dulu. Sampai sebegitunya kita diatur ini semua. Ya. Jadi ini aturan-aturannya ada di dalam Undang-Undang Lalu Lintas tadi ya. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan lalu lintas. Nah ini juga rambu-rambu lalu lintas kita perhatikan nih. Ada tanda P misalnya. Tanda P kemudian ada garis miring di garis tuh P-nya. Berarti itu apa? Tidak boleh parkir ya, itu udah tahu tuh ya. Jadi kita nggak boleh tuh parkir di ada rambu lalu seperti itu. Kemudian marka jalan itu maksud saya marka jalannya, lalu lintas ya lampu merah, kuning, hijau ya, itu juga perhatikan tuh ya. Alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan. Ini banyak ya, jadi kayak misalnya garis-garis tipis-tipis tuh yang di tengah jalan tuh seperti apa, itu pembatas tuh. Jadi kalau misalnya batas kiri, batas kanan itu harus jelas kalian, jangan ada di misalnya harus sesuai lajurnya gitu. Itu udah diatur semuanya. Kemudian sekarang juga di Bogor, di jalan-jalan di Bogor sekarang ada fasilitas untuk sepeda misalnya. Ada tuh di jalur paling kiri disediakan sekitar 1 meter ya, itu ada ruas jalan yang disediakan untuk pengendara sepeda, pejalan kaki ya, penyandang cacat. Nah di situ kendaraan dilarang menggunakan lajur itu gitu. Makanya kemudian dikasih tanda gitu ya. Nah, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Ini larangannya.
Nah, berikutnya tadi ada pelanggaran lalu lintas ya, kita tahu tuh ya. Misalnya yang tadi kita review kembali, pelanggaran lalu lintas, kita harus tahu dulu undang-undangnya tuh ya. Kemudian ketika kita berkendara, kita siapkan dulu kendaraan kita tuh aman. Lampu sen nyala semua misalnya. Itu kesimpulannya ya. Kemudian kaca spion ada dua-duanya. Misalnya kalau kendaraan bermotor ya. Kemudian SIM, STNK dibawa, helm dipakai. Nah, itu adalah perlengkapan yang standar. Dan itu diatur. Ketika dilanggar, kita nggak pakai helm misalnya. Apalagi nggak bawa SIM ya. Udah jelas tuh ada sanksinya. Nah, baik ya, yang ketiga nih, pelanggaran hukum oleh pelajar ya. Jadi kalau kita lihat fase-fase perkembangan pelajar itu ada 4 fase nih ya. Fase usia prasekolah 0 sampai 6 tahun, masa usia sekolah dasar 6 sampai 12 tahun, masa usia sekolah menengah 12 sampai 18 tahun. Ini SMP SMA ya. Sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Ini masa remaja nih. Masa-masanya remaja ya. Kemudian masa usia mahasiswa. Ini udah dewasa nih. Usia 18 sampai 25 tahun. Masa mahasiswa ya. Nah, fase-fase lanjut ya di sini. Dalam berbagai undang-undang yang ada di berbagai negara, tidak dikenal istilah remaja. Nah, di sini di Indonesia sendiri, konsep remaja tidak dikenal dalam bagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa. Nah, jadi usia remaja ini tanggung nih antara peralihan antara masuk ke setelah anak-anak masuk ke sebelum dewasa itu remaja gitu ya. Usia-usia kalian nih, usia-usia SMP sampai SMA ya, itu ada remaja. Walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam. Jadi batasannya pun sebetulnya remaja itu umurnya berapa sih gitu ya. Itu bermacam-macam. Nah, yang hanya kita kenal biasanya dalam undang-undang itu adalah anak dan dewasa saja. Nah, berikutnya hukum pidana memberi batasan 16 tahun sebagai usia dewasa. Jadi pada hukum pidana ini, pada pasal 45-47 KUHP, anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Jadi kalau yang melanggar hukum pidana, tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu pun misalnya mencuri belum disebut sebagai kejahatan. Nah ini, usia yang di bawah 16 tadi itu ya, ini masih tanggung jawab orang tuanya. Jadi belum disebut dengan kriminal. Mereka hanya disebut kenakalan, nakal gitu ya, kenakalan remaja gitu. Dengan catatan usianya di bawah 16 tahun. Nah, kalau ternyata kenakalan itu sudah membahayakan, nah ini udah levelnya udah beda lagi nih, nakalnya udah melebihi ya kewajaran, membahayakan masyarakat dan patut dijatuhi hukuman oleh negara. Dan orang tuanya ternyata tidak mampu mendidik anak itu lebih lanjut, maka anak itu menjadi tanggung jawab negara dan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan khusus anak-anak. Nah ini ada ya, ada LP atau lembaga pemasyarakatan khusus anak. Di sini ada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Atau bisa juga dimasukkan ke lembaga-lembaga rehabilitasi lainnya seperti Parmadi Siwi ya, di bawah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta. Di tempat rehabilitasi ya. Nah, sebaliknya jika usia seseorang sudah di atas 16 tahun, nah ini. Jadi kalau dia usianya sudah 16 tahun melakukan pelanggaran hukum pidana, ia bisa langsung dipidana ya. Dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi ini udah dianggapnya bukan anak-anak lagi, karena inilah udah masuk ke ini ya, sudah dikenakan hukuman di sini ya. Nah kemudian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas pasal 81 ayat 2 menetapkan syarat usia 17 tahun. Nah ini ya. Jadi syarat 17 tahun untuk anak untuk SIM A surat izin mengemudi mobil. Dan SIM C untuk mengemudi sepeda motor. Jadi kalau kalian masih belum 17 tahun, belum bisa mendapatkan SIM. Ini ada undang-undangnya ya. Nah, ketika
dikata kalian usia udah 17 tahun, nah ini harus punya surat izin mengemudi ya. Kalau bawa motor kalian wajib punya SIM nih. Kalau udah usia 17 tahun. Undang-undang ini tidak mengecualikan mereka yang sudah menikah di bawah usia tersebut dan memperlakukan semua yang di bawah usia tersebut sebagai belum cukup usia atau sebelum dewasa untuk mengemudi kendaraan bermotor. Jadi ini makanya ketentuannya adalah syaratnya itu 17 tahun ya. Jadi tidak ada pengecualian juga bagi yang sudah menikah di bawah usia tersebut. Jadi walaupun usianya masih di bawah umur gitu, boleh nikah tetap enggak ini ya. Tapi di sini batasannya adalah 17 tahun. Pada masa remaja, remaja sering melakukan perilaku antisosial atau yang sering dikenal dengan juvenile delinquency ya. Ini istilahnya ya. Apa itu antisosial? Itu ada sikap tindakan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan remaja yang menjurus pelanggaran hukum. Nah, ini definisinya apa itu juvenile delinquency? Ini adalah menurut Gold dan Petrino dalam Sarito Sarwono ya. Merupakan kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman. Nah, ini definisinya ya. Jadi hal ini berarti bahwa seseorang tidak dianggap nakal selama ia tidak mengetahui adanya ketentuan-ketentuan hukum. Ya. Tapi kalau sudah tahu, ya makanya di sini ada pelanggaran gitu ya. Dan karenanya ia tidak melanggar hukum yang berlaku, yang ia tidak, dan karenanya ia tidak sengaja melanggar hukum. Jadi kalau dia tidak tahu aturannya atau apa namanya ketentuannya, itu tidak dianggap melanggar hukum. Nah, kemudian ini bagaimana faktor-faktor ya yang menyebabkan pelajar melakukan pelanggaran hukum. Ini bagaimana pelajar bisa melakukan pelanggaran? Pertama adalah nilai, moral dan sikap dalam aspek-aspek yang berkembang pada diri individu melalui interaksi antara aktivitas internal dan pengaruh stimulus eksternal. Jadi dalam hal ini seorang anak belum memiliki nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral. Ya, tentu di sini tentang adanya dipandang baik atau tidak baik oleh kelompok sosialnya. Nah, dalam berinteraksi dengan lingkungan, anak mulai belajar. Nah, di sini ya. Jadi ketika dia berinteraksi dengan lingkungan, ya, dia melihat, kemudian dia mulai belajar mengenai berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan nilai, moral dan sikap. Jadi di sini faktor lingkungan ya, interaksi dengan lingkungan. Dalam konteks ini, lingkungan merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Nah, di sini ya. Jadi anak itu melihat, dia mengamati, dia melihat, dia kemudian belajar di situ ya. Nah, dalam konteks ini lingkungan merupakan faktor yang besar pengaruhnya bagi perkembangan nilai, moral dan sikap individu. Kalau lingkungannya baik, lingkungan keluarganya baik, lingkungan sosialnya baik, insya Allah dia juga akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Tetapi kalau misalnya di lingkungan yang kurang baik ya, di lingkungan yang tidak tertib, di lingkungan yang yang rusak ya, etika moralnya tidak ada di situ, maka kemudian di situ anak menjadi kecenderungannya adalah menjadi mengikuti dengan apa yang dia lihat, gitu ya. Nah, faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai moral dan sikap individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya. Kemudian kondisi psikologis, pola interaksi, pola kehidupan beragama, berbagai sarana, ini faktor agama ya, yang tersedia dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat akan mempengaruhi perkembangan nilai moral. Jadi kalau di lingkungan yang taat beragama, misalnya, dia di situ akan belajar ya, bagaimana kalau melakukan kenakalan ini akan berkaitan dengan dosa gitu, akan takut ya, kemudian di situ dia akan berpengaruh ya terhadap perkembangan nilai moral dan sikapnya yang berkembang di dalam dirinya.
Ini menurut Muhammad Ali dan Muhammad Asrori ya. Kemudian remaja yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat yang penuh rasa aman secara psikologis, pola interaksi yang demokratis, pola asuh bina kasih dan religius dapat diharapkan berkembang menjadi remaja yang memiliki budi luhur, moralitas yang tinggi, serta perilaku yang terpuji. Atau kalau dalam bahasa Islamnya, akhlakul karimah ya. Anak-anak yang berakhlak yang baik, sopan ya. Kemudian menghargai, dia nurut, kemudian dia tidak melanggar aturan. Nah, seperti ini ya. Nah, sebaliknya, individu yang tumbuh dan berkembang dengan kondisi psikologis yang penuh dengan konflik, pola interaksi yang tidak jelas, pola asuh yang tidak berimbang, dan kurang religius, maka harapan agar anak dan remaja tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki nilai-nilai luhur, moralitas yang tinggi, sikap perilaku terpuji, ini menjadi diragukan. Ya. Jadi kembali ya, di situ bagaimana peranan lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, akan membentuk kepribadian seorang anak, seorang remaja ya. Nah, di sini penyebab kenakalan remaja ada rasional choice. Di sini teori mengutamakan faktor individu dari mengutamakan individu daripada lingkungan ya. Kenakalan yang dilakukan adalah atas pilihan, interest, motivasi atau kemauannya sendiri. Nah, di Indonesia orang banyak percaya pada teori ini. Misalnya, kenakalan remaja itu dianggap sebagai kurang iman sehingga anak dikirim ke pesantren kilat atau dimasukkan ke sekolah agama. Yang lain menganggap remaja yang nakal kurang disiplin sehingga diberi latihan kemiliteran. Ini namanya rational choice. Kemudian ada social disorganization. Ya. Di sini kaum positivis pada umumnya lebih mengutamakan faktor budaya. Yang menyebabkan kenakalan remaja adalah berkurangnya atau menghilangnya pranata-pranata masyarakat yang selama ini menjaga keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. Orang tua yang sibuk dan guru yang kelebihan beban merupakan penyebab dari berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah. Jadi di rumah bapaknya kerja, ibunya kerja, ya tidak ada interaksi sosial di situ. Dia mencari sandaran yang lain gitu ya. Kemudian juga guru di sekolah bebannya sangat banyak ya, sehingga juga perhatian dan atensinya kurang gitu ya. Ini yang faktor yang kedua yang disebut dengan social disorganization. Yang ketiga strain. Strain itu apa? Strain adalah dikemukakan oleh Merton. Ini sudah diuraikan di bab dahulu. Intinya adalah bahwa tekanan yang besar, strain itu tekanan. Tekanan yang besar dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, ini akan menyebabkan sebagian dari anggota masyarakat yang memilih jalan rebellion, melakukan kejahatan. Jadi tekanan kemiskinan, tekanan sosial, depresi jadinya ya. Tekanan kehidupan sementara dia harus tetap survive, sementara akses untuk ke sana terbatas, nggak bisa ya, sehingga yang muncul apa? Akan melakukan kejahatan atau kenakalan remaja ya. Ini karena tekanan, strain. Yang keempat, differential association. Ya, ini teori menurut teori ini. Kenakalan remaja adalah akibat salah pergaulan, salah gaul ya. Jadi anak-anak nakal itu karena bergaulnya dengan anak-anak yang nakal juga. Jadi dia salah pergaulan. Nah, paham ini pun banyak dianggap orang tua Indonesia yang seringkali melarang anak-anaknya untuk bergaul dengan teman-teman yang dianggap nakal dan menyuruh anak-anaknya untuk berkawan dengan teman-teman yang pandai dan rajin belajar. Memang kalau kita melihat ya, sahabat itu akan berpengaruh, pertemanan ya. Bagaimana kalau kita pertemanan dengan kelompok orang yang nakal gitu dengan anak yang baik-baik itu berbeda ya. Yang bisa-bisanya kita yang akan lebih terpengaruh gitu. Makanya kan dalam agama kalau kita bergaul dengan pedagang minyak wangi, maka kita akan ke bawahnya gitu ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang pandai besi,
misalnya kita akan kena bau bakaran gitu. Jadi kena baunya, kena apa namanya imbasnya. Ini masuk ke teori differential association. Yang kelima ini ada labeling ya. Labeling ini dicap, diberi label. Ada pendapat yang menyatakan bahwa anak nakal selalu dianggap atau dicap, diberi label nakal. Gitu. Di Indonesia banyak orang tua, khususnya ibu-ibu yang ingin berbasa-basi dengan tamunya, sehingga ketika anaknya muncul di ruang tamu, ia mengatakan pada tamunya, ini loh Bayu, anak sulung saya. Badannya saja yang tinggi, tetapi nakalnya bukan main. Nah ini ya, nggak boleh sih kayak begini ya. Jadi kalau terlalu sering anak diberi label seperti itu, maka dia akan betulan jadi anak-anak nakal. Menjadi betul-betul nakal gitu ya. Padahal di situ hanya basa-basi ibunya gitu ya. Tapi kalau sering diulang-ulang, labeling ini nggak boleh. Ini ada istilah labeling, memberikan cap, diberi label. Kemudian yang keenam ada male phenomenon. Teori ini percaya bahwa anak laki-laki lebih nakal daripada anak perempuan. Alasannya karena kenakalan memang adalah sifat laki-laki. Atau karena budaya maskulinitas menyatakan bahwa wajar kalau laki-laki nakal. Ini ada pendapat ini. Ini udah gender ya. Saya kira ya ini juga dipercepat ya. Ada ini teori-teori saja. Personality individu semuanya sendiri seperti apa. Ini teori-teorinya ya. Kemudian kita langsung saja di sini ada lingkungan keluarga dipandang sebagai faktor penentu ya di sini. Jadi sebelum di masa kita berbicara masyarakat bahkan negara, di keluarga dulu ya. Alasan tentang pentingnya peranan keluarga bagi perkembangan anak adalah pertama, keluarga merupakan kelompok sosial pertama yang menjadi pusat identifikasi anak. Jadi keluarga ini kelompok sosial pertama ya, kita sebelum kemana-mana kenal dengan ibu bapak kita dulu, dengan kakak, dengan adik, dengan keluarga kita dulu. Kemudian keluarga merupakan lingkungan pertama yang mengenalkan nilai-nilai kehidupan kepada anak. Jadi peranan keluarga di sini bagaimana mengenalkan nilai-nilai kehidupan, mengenalkan sopan santun, mengenalkan norma-norma di dalam keluarga ya. Di cerminannya itu seorang anak dilihat misalnya sopan santun apanya itu dari keluarganya dulu. Orang tua dan anggota keluarga lainnya merupakan significant people bagi perkembangan kepribadian anak. Jadi orang-orang yang mempunyai peran signifikan, peran utama ya. Nah, kemudian yang keempat, keluarga sebagai institusi yang memfasilitasi kebutuhan dasar insani, manusiawi ya. Jadi memfasilitasi itu memberikan fasilitas ya, baik yang bersifat fisik, biologis maupun sosio-psikologis. Dan anak banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. Ini menurut Taufiq Ali ya. Kemudian lanjut ciri-ciri keluarga mengalami disfungsi ya, kematian salah satu atau kedua orang tua dan ini disfungsi ya. Di sini akan mempengaruhi perkembangan jiwa ya daripada anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis dan utuh ya. Disfungsi itu kegagalan gitu. Di sini ada kedua orang tua berpisah ya, bercerai atau divorce ya. Broken home anaknya. Kemudian ada kedua orang tua tidak baik, poor marriage ya, hubungan kedua orang tuanya berantem mulu misalnya, tidak akur. Ini juga anak-anak akan melihat ini akan keluarga yang disfungsi dan ini pengaruh status ekonomi ya, ini juga akan berpengaruh. Kemiskinan ya cenderung akan menekankan kepatuhan kepada figur yang punya otoritas ya. Pengaruh status ekonomi juga terhadap kepribadian remaja ini ya, ada ya. Nah, kemudian di sini kita lihat latar belakang masyarakat seperti pengaruh peer group, media massa, kekangan sekolah dan lingkungan sosial yang tidak menentu. Saya kira waktunya sudah lebih ini ya. Jadi ini intinya dari materi ini. Peraturan lalu lintas kita harus sadar hukum ya, harus tahu, harus paham. Di sini yang kita tekankan di sini ada kesadaran berlalu lintas ya.
harus tahu peraturannya apa, kemudian pelanggarannya seperti apa, sehingga kita akan mematuhi. Kemudian harapannya apa? Dengan mematuhi hukum kita akan mendapat ketertiban, kedamaian, harmoni, ya, seperti itu ya. Kemudian tadi juga dibahas bagaimana pelajar atau remaja melakukan pelanggaran itu banyak faktor ya. Yang jelas adalah faktor keluarga menjadi faktor penentu. Bahwa faktor keluarga adalah menjadi faktor awal ya. Bagaimana dia memahami norma-norma, bagaimana bisa dia memahami nilai-nilai. Jadi kalau keluarganya misalnya keluarga yang baik ya, memahami adab sopan santun, maka akan melahirkan anak-anak pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah. Tapi kalau misalnya keluarganya lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang liar misalnya, itu juga akan berpengaruh pada karakter dan sifat anak-anak. Baik, saya kira untuk pagi ini ya, ini udah lebih, materi udah 35 menit. Saya kira memang cukup panjang kalau misalnya mau dijabarkan secara komprehensif ya. Yang jelas intinya itu tadi ya, bagaimana kalian sebagai remaja harus sekarang udah mulai bukan masa anak-anak lagi ya. Dari SD kalian sudah masuk ke masa SMP, masa remaja awal. Kalian di sini harus sudah mulai memahami bagaimana norma sopan santun. Ya beda kan anak kecil dengan anak yang sudah remaja. Bagaimana kalian bisa memahami peraturan-peraturan. Nah, di sekolah yang sekarang saya tekankan, sekolah ada peraturan. Ketertiban di sekolah akan terwujud, harmoni di sekolah yang akan terwujud adalah dengan mematuhi peraturan yang dibuat di sekolah. Bagaimana kalian mentaati guru-guru kalian di sekolah, hormat kepada guru-guru di sekolah. Sehingga sekolah akan menjadi harmoni ya, sekolah menjadi tertib, sekolah menjadi tempat yang nyaman. Baik anak-anakku sekalian, saya kira pagi hari ini dari saya Pak Aceh Kamarudin ya, mengajar PPKN insya Allah dengan kelas 7 saya ketemu, insya Allah ya saya ngajar PPKN kelas 7. Saya kira untuk pagi ini cukup sekian. Saya kembalikan ke Ibu Waria, beliau sebagai pembawa acaranya ya. Dari saya cukup sekian, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga prokes, jaga kesehatan. Itu aja. Terima kasih. Salam buat semua ya. Terima kasih. Baik, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Makasih, Pak. Makasih. Terima kasih. Mama tadi Terima kasih Bu, udah selesai. Terima kasih kepada Bapak Aceh Kamaludin SPD untuk pemaparan materi mengenai sadar hukum. Gimana anak-anak? Semangat ya? Semangat. Harus semangat tuh. Semangat. Ada yang ini nih ngantuk-ngantuk. Udah mulai nyender-nyender ke tembok. Yuk semangat yuk, dinyalakan dulu deh. Kameranya dinyalakan dulu boleh? Iya, Bu. Kameranya dinyalakan dulu. Diharapkan kalian masih. Bu, tadi saya nggak ada sinyalnya, Bu. Tapi sekarang udah bisa, Bu. Makanya keluar langsung. Ada sinyal, Bu. Iya, Bu, bohong. Ada yang ini ya, ada yang bermasalah di sinyal ya. Itu Mikil nggak ada sinyal, buset. Maaf ya. Bohong, Bu, Kita dia masuk bohong. materi ketiga nih. Iya, itu kagak ada sinyal. Mikil kan pakai wifi, Michael. Tadi gimana motonya? Gantian dong, gantian. Gimana tadi motonya? Bersama angkasa. Gimana? Bersama angkasa. Jayalah. Kalian deh yang bersama angkasanya. Coba. Lihat dulu. Bersama angkasa. Jawab Jayalah Nusantara. Ibu yang jawab Jayalah Nusantara. Ayo. Oke, Bu. 1, 2, 3. Bersama angkasa. Nusantara. Bodoh. Sekarang ibu yang bilang Jayalah Nusantara. Ibu yang bilang bersama angkasa. Kalian yang bilang Jayalah Nusantara. Yo. Bersama angkasa. Jayalah Nusantara. Oh, anak SMP angkasa itu harus semangat. Iya. Gak boleh lemes-lemes.
kelas, Bu. Oke, walaupun kita dalam keadaan MPLS secara virtual, tapi harus Lari, semangat. ada wibu. Jangan mengurangi rasa semangat kita. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, Bu. Bisa dinyalakan dulu. Mau kemana? Dinyalakan dulu ya. Videonya semua dinyalakan. Sebelum kita lanjut ke materi ketiga, terus mikrofonnya tolong dimatikan dulu. Wow. Oke. Sudah siap semua ya? Kita mau masuk materi ketiga. Mengenai apa ya materi ketiga kemarin kayaknya Ibu udah sampaikan deh. Ada yang catat nggak? Ada yang catat tidak untuk materinya? Materi yang ketiga di hari Kamis ini apa ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ada yang tahu? Ada, Bu. Nggak ada. Oke, lanjut ya ke materi ketiga ya. Untuk materi ketiga ini mengenai program SMP Angkasa Lanut Atang Senjaya Bogor. Bocah ya. Boleh matiin. Oke. Siapa sih pematerinya? Mungkin kenal ya. Mungkin udah nggak asing ya. Kenal. Ya. Sebelum dimulai, Sama Bu. siapa ya pematerinya? Ibu materinya. Buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi yang ketiga ini mengenai program unggulan SMP Angkasa Lanut Atang Senjaya Bogor yang akan dibawakan oleh Ibu sendiri. Ibu sendiri? Ibu namanya Ibu sendiri? Bukan. Mungkin bisa dilihat di sini. Kita kenalan dulu kali ya. Kemarin kan dari hari pertama sama Ibu mulu. Siapa sih itu yang muncul mulu nih di layar handphone saya, di layar komputer saya. Nah, boleh kenalan dulu. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu, oke? Kita kenalan dulu. Oke, nama Ibu di sini mungkin bisa dilihat. Kelihatan? Kelihatan aku. Siapa sih Bu? Kok ribet banget namanya. Oh ya. Oke, nama Ibu? Ibu Hoiriah. Tapi biasanya disapanya Bu Ria. Kalau panggil Hoiriah itu panjang banget, ribet. Buria. Buria. Oke, jadi nanti kalau ketemu berpapasan di jalan panggil aja Buria. Kuliah. Iya. Kuliah. Oke, Ibu di sini mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi yang Muslim sudah pasti nanti ketemu sama Ibu. Tapi di kelas 8 dan kelas 9. Ya. Bakal jumpa. Ya, mudah-mudahan kita dikasih kesehatan dan panjang umur. Nanti kita bisa jumpa, oke? Lanjut ya. 10 program unggulan sekolah angkasa. Apa saja sih? Nah, di sini satu, ada angkasa cerdas spiritual. Boleh dicatat, boleh nih. Sambil dicatat boleh. Nanti biar ingat. Jadi nanti kalau suatu saat ada pertanyaan, apa saja sih 10 program unggulan sekolah angkasa? Jabarkannya bisa menyebutkannya. Satu, angkasa cerdas spiritual. Yang kedua, angkasa berbakat. Yang ketiga, angkasa berkarya. Yang keempat, angkasa full day school. Yang kelima, angkasa berbudaya. Angkasa cinta lingkungan, Keenamnya, angkasa juara. oh my god. 7, angkasa berkarakter. Kedelapannya, angkasa cinta dirgantara. Yang kesembilan, angkasa cinta lingkungan. Dan yang ke-10, angkasa can speak English. Oke?
Sudah ya, sudah kenalan ya sama 10 program unggulan sekolah angkasa. Jadi nanti kalau ditanya ada berapa program unggulan sekolah sih di angkasa, jawab langsung, ada 10. Lebih bagus lagi bisa menyebutkan poin-poinnya. Selanjutnya, angkasa cerdas spiritual. Di SMP Angkasa ini ada mata pelajaran BTQ. Mungkin udah nggak asing ya, mungkin ada sebagian yang memang di sekolahannya ada pembelajaran BTQ. BTQ itu baca tulis Quran ya nak? Untuk semua tingkatan, dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Dengan tujuan, siswa dapat membaca Al-Quran dengan benar sesuai makhorijul hurufnya, itu bagi yang muslim. Ya, jadi untuk yang muslim nanti ada pembelajaran BTQ. Dan untuk yang non muslim itu ada pendalaman Alkitab. Ya. Jadi untuk yang muslimnya ada BTQ, untuk yang non muslimnya ada pendalaman Alkitab. Dan ini memiliki guru masing-masing. Selanjutnya, yang keduanya itu membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Jadi ketika dimulai pembelajaran dan akhir pembelajaran itu selalu baca doa. Selanjutnya melaksanakan sholat duha bersama setiap hari bagi yang muslim. Jadi ada sholat duha setiap hari bagi yang muslim. Jadi harus diwajibkan membawa, untuk yang perempuan membawa mukena alat sholat. Ya. Terus belajar sholat wajib secara berjamaah. Kita biasanya ada pelaksanaan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Karena kita juga kan ada fasilitas masjid ya, jadi bisa digunakan oleh kalian untuk belajar sholat duha, terus belajar sholat wajib secara berjamaah. Ya, ini untuk yang muslim. Terus ada pembiasaan berinfak. Berinfak ini ada setiap hari setelah pelaksanaan sholat duha. Nanti biasanya ada yang muterin untuk memberikan kotak infak. Itu mah terserah mau berapa aja semampunya. Ya, itu bisa disesuaikan dengan uang jajan kalian. Oke, selanjutnya melaksanakan perayaan hari besar agama. Jadi ada perayaan hari besar agama misalkan muslim, non muslim. Kalau ada perayaan kalau ada hari raya besar, kita adakan perayaan. Selanjutnya angkasa berbakat. Nih. Nah, nih ya. Yang punya bakat, yang punya hobi baik di sekolah dulu ataupun mungkin di rumah, ini boleh dituangkan. Ya. Karena sekolah mewadahi ekstrakurikuler, yaitu ada marawis, ada karate yang suka bela diri nih. Ya. Terus ada juga futsal. Ada juga paskibra, mungkin bisa sambil dilihat fotonya. Ini kakak-kakak kelas kalian ya. Terus ada juga aeromodeling, ada English club, dan juga basket. Wah, bisa jadi pilihan nih, mau pilih yang mana ya nanti kira-kira kalau udah masuk sekolah? Semuanya. Sudah tahu ya kira-kira, wah saya mau masuk mana nih? Mau ambil ekstra dari yang mana? Selanjutnya, angkasa berkarya. Angkasa berkarya ini menerapkan metode pembelajaran project based learning. Jadi kita itu ada pembelajaran PJBL. Biasanya kita sebut PJBL. Atau pembelajaran berbasis project. Dengan tujuan dari penerapan PJBL ini agar siswa memiliki keterampilan di dalam berpikir tingkat tinggi atau HOTS yang terdiri dari 4C, yaitu critical thinking, berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan juga komunikatif, berkomunikasi. Ya, itu tujuan dari PJBL yang ada pada angkasa berkarya. Selanjutnya, angkasa full day school. Untuk pembelajaran di SMP Angkasa, itu hari Senin sampai hari Jumat.
Ketika tatap muka itu dimulai dari pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi bisa dipastikan untuk yang muslim nanti sholat zuhurnya di sekolah secara berjamaah. Selama pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dimulai dari pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 11.30 waktu Indonesia Barat. Ya, ini diwajibkan mengikuti pembelajaran, baik katanya itu daring, online, semua wajib mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Oke. Adapun Angkasa Full Day School itu yaitu belajar di sekolah selama 8 jam. Belajar tuntas, tidak ada pemberian pekerjaan rumah, ya, PR. Terus menumbuhkan dan menguatkan pendidikan karakter pada diri setiap anak, ya, peserta didik. Lalu mencegah dan meminimalisir kenakalan remaja. Yang kelima, Angkasa berbudaya. Melaksanakan budaya 5S apa saja sih? 1, senyum. Jadi jika ketemu baik sama teman, Kata-kata, Bu. ya, pokoknya sama warga sekolah itu harus senyum. Jangan senyum-senyum sendiri juga ya. Nanti bingung orang lihatnya, ini kenapa senyum-senyum sendiri. Oke, selanjutnya salam. Ya, masih sama juga. Ketemu siapa, ibu guru, bapak guru, dibiasakan ucapkan salam ya nak ya. Mungkin bagi yang muslim bisa assalamualaikum bu, pak. Untuk yang non muslim mungkin bisa menyapa dengan selamat pagi, selamat siang, ya. Oke. Selanjutnya sapa. Jangan segan untuk menyapa. Ada ibu bapak guru bertemu berpapasan sapa. Ya. Begitupun dengan teman, kawan, ya. Itu harus saling menyapa. Selanjutnya sopan. Berperilaku sopan ya. Dan juga santun, berperilaku sopan dan santun. Oke, poin ke-6, angkasa juara. Wah, bisa dilihat nih ya. Untuk angkasa juara, SMP Angkasa Bogor ini selalu ikut serta dalam lomba-lomba seperti OSN, ya, O2SN dan AMSO. Kejuaraan yang pernah diraih oleh peserta didiknya ini bisa dilihat. Ini kakak-kakak kelas kalian, contohnya ya. Contohnya yang ini lomba futsal, ini lomba marawis, yang ini lomba panjat tebing, yang ini kedua ini lomba AMSO. Jadi kita selalu mengikut sertakan perlombaan-perlombaan yang ada, baik itu tingkat kota, nasional. Alhamdulillah ya, bisa dilihat ya. Mudah-mudahan next mungkin bisa kalian yang mendapatkan prestasi, amin ya. Selanjutnya angkasa berkarakter. Angkasa berkarakter ini dengan menerapkan kedisiplinan. Dari mulai disiplin waktu, disiplin dalam berpakaian, ataupun berpenampilan ya. Makanya kemarin kan dikasih tahu untuk dirapikan rambutnya. Anak SMP Angkasa harus rapi. Ya, dari mulai ujung rambut sampai dengan bawah kaki itu harus rapi. Harus terlihat, wah ini anak SMP Angkasa, yang rapi itu anak SMP Angkasa loh. Selanjutnya disiplin beribadah, ya, dan disiplin dalam belajar. Oke, kita lanjutkan. Yang ke-8 ada angkasa cinta dirgantara. Wah, ini anak angkasa banget nih, lihat. Di sini kita punya ciri khas yang berkaitan dengan TNI Angkatan Udara. Dari mulai baju khusus bisa dilihat. Wah, Bu, nanti kita pakai baju ini, Bu. Ya. Nanti ada baju yang namanya kan baju khusus. Digunakan setiap hari Senin pada saat upacara. Keren banget kan ya?
Nggak banget kan ya? Soalnya yang punya baju ini hanya SMP Angkasa. Terus ada lagi ini ekstrakurikuler yaitu aeromodeling. Kasih Bu, aeromodeling itu ekstrakurikuler yang mempelajari mengenai dasar-dasar dari pesawat terbang, ya seperti itu. Jadi mungkin yang punya hobi atau mungkin punya cita-cita saya mau jadi pilot, nanti kalau besar wah bagus tuh. Boleh dari dasar-dasarnya dulu dipelajari, dipahami, ya. Ada lagi yang poin ke-9, angkasa cinta lingkungan. Angkasa cinta lingkungan terdiri dari angkasa kelas bersih. Ini dengan membuat daftar tiket di setiap kelas itu ada daftar tiketnya. Nanti dibagi tugas-tugasnya. Dan ini kewajiban seluruh warga sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ada juga angkasa taman asri. Jadi mempertahankan lingkungan yang luas dan hijau. Alhamdulillah SMP Angkasa ini luas. Terus masih dikelilingi sekitarnya sama tumbuhan-tumbuhan hijau. Ya, jadi enak. Misalkan untuk belajar bersama sama teman diskusi di bawah pohon rindang, insya Allah di SMP Angkasa masih ada. Jadi dipastikan sejuk. Selanjutnya yang ke-10, angkasa Can Speak English. Angkasa Can Speak English ini adanya penambahan mata pelajaran yaitu English Conversation. Biasanya kita singkatnya itu EC. Itu nanti masuk ke dalam mata pelajaran. Ya, nanti belajar mengenai bahasa Inggris secara aktif seperti apa. Dan juga ada ekstrakurikulernya itu English Club. Nanti boleh jadi pilihan nih, ya, untuk ekskulnya kalian. Saya mau belajar bahasa Inggris biar lebih mahir lagi. Biar nanti kalau ketemu bule, saya bisa bisa ngajak ngobrol. Ini boleh nih diperdalam untuk yang ingin bisa lagi di dalam speak English. Tapi Bu, kalau bulenya nanti beda Bu, nggak pakai bahasa Inggris gimana Bu? Ya? Kalau nanti orangnya dari Jepang gimana Bu misalnya Bu? Coba di ini deh, coba lewat chat. Ini soalnya kurang kedengaran banget nih. Dimatiin Coba Bu, boleh chatnya, sambil Bu. ditanya sambil di chat biar Ibu bisa ini. Kalau misalkan orang Korea Di chatnya dimatiin Bu. Terus ada beberapa pertanyaan Bu saya Bu. Oke, mau bertanya? Coba. Silakan. Ya. Tentang full day school juga. Sebentar dulu ya. Oke. Oke. Apa yang mau ditanyakan boleh? Wait, aku belum bisa ya. Mengenai full day school ya? Ya. Hah? Sama unggulannya itu. Iya. Kenapa? Itu semua apa? Tadi kan ada beberapa unggulan dari sekolah SMP Angkasa itu semuanya dilakukan. Maksudnya wajib atau siswa tertentu aja yang mau memilih Bu? Oh, kalau untuk 10 poin ini, semua warga angkasa, anak angkasa memang harus mengemban ini, 10 poin ini. Oh, oke. Jadi bukan buat si ini, buat anak yang ini aja, bukan. Keseluruhannya. Siswa SMP Angkasa bisa menerapkan 10 program unggulan sekolah angkasa ini. Gitu. Kalau bukan kalian, kalau bukan kita, siapa lagi kan yang menerapkan yang mendukung 10 program unggulan sekolah ini biar lebih maju lagi. Paham? Paham Bu, oke. Oke, sip. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Langsung ini ya, ini sesi pertanyaan. Nggak apa-apa kok. Tadi udah selesai sampai poin ke-10. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan yang masih bingung? Ya, yang lainnya mana nih? Mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin Bu, ekskulnya boleh pilih lebih dari satu nggak? Bisa. Asal bisa atur waktu. Asal tidak bentrok jadwal ekskulnya yang satu dengan lainnya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Paham nggak sampai sini? Paham Bu. Paham ya? Siap nggak bergabung sama SMP Angkasa? Siap. Majukan 10 program unggulan sekolah angkasa, siap ya? Ya.
Apa itu, Bu? Semangat nggak? Semangat nggak? Semangat. Nah, berarti siap nih masuk pelajaran di hari Senin. Oke? Musik banget dah. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi cukup sekian dari Ibu. Ini materi yang terakhir sih. Tapi kalian tidak boleh keluar dulu dari sini. Karena akan ada selanjutnya ada penutupan MPLS. Jadi wajib semuanya mengikuti penutupan MPLS. Ya? Oke? Itu ada suara apa sih? Mau nanya apa lagi, Nak? Coba. Tanya apa? Ada aeromodeling kan, Bu? Modeling. Ya. Ada kan, Bu? Kalau mau pakai gitu gimana, Bu? Kalau apa? Kalau mau ikut eskul aeromodeling. Oke, untuk ekskul kayak aeromodeling ini nanti akan dimulai pada saat tatap muka ya, Nak ya. Soalnya mungkin bisa dilihat contohnya nih. Soalnya kita interaksi langsung sama pelatihnya, sama gurunya. Ini harus langsung turun ke lapangan. Ya, contohnya mungkin ini bisa dilihat. Wah, mantep ya, Bu. Kita punya pesawat satu-satu ya. Yang ikut aeromodeling nanti ada media pesawat seperti ini. Gitu, oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke, tetap di tempat, tidak kemana-mana, tidak keluar dari Zoom meeting karena akan ada penutupan MPLS yang akan oleh Kepala SMP Angkasa ditutupnya, ya? Paham ya? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba di reset deh yang suaranya itu. Oke, boleh dimatikan dulu deh. Videonya masing-masing dimatikan dulu, tapi untuk videonya tetap. Mikrofonnya silahkan dimatikan dulu ya, biar tidak acak-acakan suaranya. Kemana? Di sini sesuatu. Nah, untuk absensi ini sambil berjalan ya. Untuk linknya masih ya, masih yang itu. Sebelumnya diisi dulu deh absensinya. Sudah, Bu. Saya udah. Oke, sip, hebat. Bagi yang belum silahkan diisi dulu. Ya Allah. Yuk, untuk yang belum silahkan diisi dulu sambil kita menunggu acara penutupannya. Oke, nah, mic-nya tolong dimatikan dulu ya. Karena penutupan akan segera dimulai, jadi tolong diharapkan mic-nya dimatikan dulu, tapi video tetap menyala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bidbin SMP Angkasa Bogor dan pengurus Yasarini Cabang Lanut Atang Senjaya Bogor. Yang saya hormati Kepala SMP Angkasa Bogor, yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf dan karyawan, dan peserta didik MPLS yang Ibu banggakan dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah ya,
pada hari ini, hari Kamis, kita masih bisa melaksanakan kegiatan penutupan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Adapun susunan acaranya yaitu 1. Pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMP Angkasa Bogor, sekaligus menutup MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Ketiga, pelepasan tanda peserta oleh Kepala SMP Angkasa Bogor. Keempat, pembacaan doa, dan kelima, penutup. Mari kita buka acara hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMP Angkasa sekaligus menutup MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Kepada Ibu Anissa SPD dipersilakan. Terima kasih Ibu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang terhormat Bitbin SMP Angkasa Lanut Atang Senjaya Bogor, Ibu Dias Fajar, beserta pengurus Yasarini Cabang Lanut Atang Senjaya Bogor. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMP Angkasa Bogor, Bapak Ibu orang tua serta anak-anak SMP Angkasa Bogor yang Ibu banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan umur panjang hingga kita masih bisa berkumpul di ruang Zoom ini untuk melaksanakan kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Salawat serta salam tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insya Allah sampai juga kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, saya selaku Kepala SMP Angkasa Lanut Atang Senjaya Bogor mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang selalu semangat dan ceria selama mengikuti kegiatan MPLS. Kepada panitia, terima kasih atas kerjasamanya dan kerja kerasnya mulai dari persiapan hingga selesainya acara MPLS. Dan tentunya tidak lupa kepada Ketua Yasarini serta pengurus Cabang Lanut Atang Senjaya Bogor atas arahan serta dukungannya hingga acara MPLS berjalan dengan baik dan lancar. Kepada anak-anakku semua, Ibu berpesan, terapkanlah dalam kehidupan sehari-hari materi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru selama MPLS dengan penuh kedisiplinan, sehingga kalian bisa menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, orang tua, maupun bangsa dan negara. Anak-anak yang Ibu banggakan, selamat datang di SMP Angkasa Bogor. Mari kita belajar bersama secara virtual dengan penuh tanggung jawab. Ikuti semua peraturan dan tata tertib yang ada, hingga pembelajaran jarak jauh ini dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata, hari ini Kamis tanggal 22 Juli 2021 pukul 9:51 dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022 resmi ditutup. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Anissa SPD atas sambutannya sekaligus menutup MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, pelepasan tanda peserta oleh Kepala SMP Angkasa Bogor. Dipersilahkan Ibu. Untuk peserta MPLS lainnya, silakan untuk melepas tanda pesertanya masing-masing. Selamat pagi, Ibu. Untuk tanda peserta mohon diperlihatkan di kamera, difoto dulu ya. Oke, boleh Ibu. Untuk tanda pesertanya boleh diperlihatkan dulu ke kamera. Kita akan ada sesi foto dulu. Boleh diperlihatkan ke kamera tanda pesertanya, Nak? Wajahnya jangan tertutup ya, Dek. Jangan tertutup juga. Jadi diangkat, ya, diperlihatkan ke arah kamera ya. Oke, 1, 2. Next. Sebentar, tahan ya. Oke, terima kasih. Ya, izin Ibu. Sama-sama. Sama-sama. Izin Ibu untuk melanjutkan kembali. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Dr. Awang Darmawan Putra, Sarjana Sosiologi Islam MM. Padanya dipersilahkan. Terus panggil Siki atau mana Bu? Enggak ada suaranya Bu. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Bu, nggak ada suaranya Bu. Bentar ya. Suaranya mana Bu? Silakan, Pak. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, khususnya dalam pelaksanaan MPLS tingkat SMP Angkasa Bogor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya dan menjadikan ini sebagai amal ibadah buat kita. Dan yang terpenting adalah bagaimana segala proses dari mulai awal kegiatan sampai dengan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk tetap istiqomah dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, khususnya bagi anak-anak yang alhamdulillah pada hari ini telah selesai melaksanakan kegiatan MPLS, mendapatkan berkah dan mendapatkan ilmu. Insya Allah akan betah di SMP Angkasa. Dan juga Bapak Ibu Guru mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menjalankan aktivitas dalam kesehariannya. Ila hadiniya wa kuliyatin solihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma yassir wa la tu'assir fi maqasidana. Allahumma yassir wa la tu'assir fi umurina. Allahumma yassir wa la tu'assir fi rizqina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi imani kan aminu rabbikum fa amanna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma yassir umurana wa umur walidaina wa umur aidatina wa umur asadatina wa umur tulabina wa umur fi SMP angkasa baldatun thayyibatun wa rabban ghafur. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi imani ka aminu birabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Awang dan Darmawan Putra untuk doanya. Selanjutnya penutup. Mari kita tutup acara hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin untuk acara penutupan MPLS ini sampai di sini. Tapi diminta kepada anak-anak untuk tidak meninggalkan Zoom meeting dulu karena akan ada pengumuman ya. Jadi tetap di tempat, nanti akan ada pengumuman.